Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Marta Haji. Saya adalah mahasiswa Universitas eh, Indonesia Membangun, Prodi Ilmu Komunikasi semester 5. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan yang disuguhkan di tugas sesi 16, yaitu tugas UAS atau ujian akhir semester terkait jawaban ini. Terkait pertanyaannya, eh, saya akan mengambil eh, tentang krisis recovery blueprint dari Re-Engineering Brand Ridwan Kamil pasca isu domestik 2025. Yang pertama ada pointing issue, yaitu adalah sebuah titik permasalahan di mana permasalahan ini muncul dalam dua gelombang yang besar dan juga saling berkaitan antara gelombang satu Maret 2025 antara isu Lisa Mariana, yaitu adalah seorang selebgram dan model majalah dewasa. Lisa Mariana atau LM mengklaim memiliki anak hasil hubungan dengan RK. Lalu yang kedua ada gelombang kedua ini adalah Desember 2025 antara isu Aura Kasih dan Safa Marwah yang muncul spekulasi keterlibatan RK dengan artis Aura Kasih dan selebgram Safa Marwah. Lalu gelombang ketiga ini muncul terjadi adanya isu aliran dana dan KPK terkait Desember 2025 juga. Krisis ini semakin kompleks karena juga bersinggungan dengan pemeriksaan KPK terkait aliran dana. Poin utamanya adalah pengakuan RK mengenai pemberian uang yang diklaim sebagai bentuk pemerasan bukan nafkah. Nah, yang kedua ada rekap media monitoring. Krisis ini mendapatkan exposure yang sangat masif. Berita terkait mencapai puncaknya pada 27 sampai 30 Desember 2025. Lalu total berita serta estimasi kurang lebih ada 250 lebih artikel dalam kurun waktu 1 minggu terakhir Desember di tahun 2025. Yang pertama ada TR Media, yang mainstream adalah dari Media Detik, Kompas, CNN Indonesia atau CNBC Indonesia. Estimasi jumlah berita kurang lebih 45. Lalu tujuan dan fokus utamanya adalah mengklarifikasi hukum atau bantahan RK terhadap proses penceraiannya. Yang keduanya ada tayar regional atau online, itu adalah Tribun News, Batam, Jabar, Bogor, dan Viva serta Okezone. Kurang lebih estimasi dari pemberitaannya adalah kurang lebih 120 lebih. Lalu di sini difokuskan utamanya terhadap narasi viral, kronologi isu Mariana, serta reaksi netizen. Yang ketiga ada tier entertainment atau sosial, di nama media Kapan Lagi, Cumi-Cumi, Intens, Investigasi, TV One, atau Kabar Utama. Estimasi jumlah berita di tier ini mencakup 80 lebih, serta fokus terhadap fokus utamanya adalah rumor wanita simpanan, menganalisis ekspresi Atalia dalam video lamanya. Lalu ada upaya yang ketiga. Tiga adalah upaya penanganan oleh PR atau Public Relation dalam menangani atau mengelola krisisnya. Tim PR Ridwan Kamil menggunakan strategi direct clarification dan legal assertion untuk meredam sentimen negatif. Lalu ada beberapa langkah. Yang pertama, ada klarifikasi langsung terhadap narasi atas fitnah ekonomi. Di sini RK memberikan pernyataan langsung melalui media sosial pribadinya untuk menjaga kontrol atas narasi atau bukan melalui juru bicara saja. Evidence-nya adalah unggahan Instagram @ridwan kamil pada tanggal 27 Maret dan 24 Desember 2025. RK menyebut isu Lisa Mariana sebagai fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang. Lalu tujuannya adalah menggeser persepsi publik dari RK bersalah menjadi RK adalah korban pemerasan atau fitnah. Yang kedua ada pengakuan terbatas atau transparansi. Di sini untuk meredam spekulasi pertemuan rahasia, PR menyarankan RK mengakui adanya pertemuan namun dengan konteks profesional. Evidence-nya adalah pernyataan RK di media. Saya hanya bertemu yang bersangkutan 1 kali.
terkait permohonan bantuan kuliah. Tujuan di sini adalah untuk mencegah kebocoran data lebih lanjut yang bisa disalahartikan sebagai pertemuan asmara. Yang ketiga ada mobilisasi tim hukum legal atau legal force. Di sini melibatkan pengacara untuk memberikan peringatan keras kepada penyebar isu dan media yang melakukan framing berlebihan. Evidence-nya adalah konferensi pers pengacara RK Muslim Jaya Butar-Butar di Bandung yang menyatakan isu ini sudah masuk ke ranah hukum. Lalu tujuannya adalah eh, untuk menciptakan deterrent effect atau efek jerat bagi akun-akun anonim di media sosial. Yang keempat ada permohonan maaf atas kegaduhan atau damage control. Saat gugatan cerai Atalia menjadi konsumsi publik, RK melakukan pivoting dan bertahan menjadi meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Evidence-nya adalah postingan RK pada tanggal 24 Desember 2025 yang poin-poinnya berisi permintaan maaf kepada publik dalam atas kegaduhannya. Yang kedua, Atalia Pranatya secara keterbukaan. Lalu yang ketiga ada Ibunda RK karena merasa dikecewakan. Tujuannya adalah untuk mengambil kembali simpati publik dengan menunjukkan sisi humanis dan kerendahan hati seorang anak dan suami. Di sini strategi penggunaan brandingnya atau the new capture-nya adalah tujuan utamanya dari strategi ini adalah untuk menetralisir kekecewaan basis pemilih dan mengembalikan legitimasi kepemimpinannya melalui prestasi kerja, bukan lagi romansa domestik. Di sini terbagi beberapa fase. Yang pertama adalah fase pertama, yaitu stabilization dan digital silence. Itu terjadi antara bulan ke-1 dan kedua. Pada tahap ini, tujuannya adalah membiarkan isu mendingin dan menghindari kesalahan komunikasi lebih lanjut. Di antaranya, pivot konten media sosial, di mana menghentikan total konten bergenre humor atau bucin, yang biasanya menjadi ciri khas. Lalu konten dialihkan ke 100% ke aktivitas teknokratis, arsitektur, arsitektur dan proyek sosial. Lalu selanjutnya ada low profile engagement, di mana di sini mengurangi intensitas tampil di acara hiburan atau talk show gosip. Mereka hanya muncul di forum-forum formal atau akademik. Selanjutnya ada naratif control, menghindari klarifikasi berulang, cukup satu pertanyaan final bahwa masalah pribadi sedang diselesaikan secara kekeluargaan dan hukum, lalu tutup buku secara publik. Yang kedua, fase kedua, di sini ada vulnerability dan humanization, bulan ketiga sampai dengan bulan kelima. Setelah badai mereda, RK perlu membangun kembali koneksi emosional dengan publik melalui sisi kemanusiaan yang baru, di mana timbul di sini beberapa aspek. Yang pertama, deep dive interview bersama Denny Sumargo atau dalam akunnya Curhat Bang Strategi. Melakukan satu wawancara yang mendalam, yang jujur. Fokusnya bukan hanya membela diri, melainkan mengakui bahwa pada tahun 2025 ini, RK mengakui bahwa ini adalah titik terendah dalam hidupnya sebagai manusia biasa. Eh, Aspek selanjutnya adalah the fatherhood rebranding, karena brand husband atau suami sedang lemah, diperkuat dengan brand father atau ayah, menampilkan kedekatan dengan anak-anak Camelia atau Zara dan Arka sebagai bentuk tanggung jawab moral yang tersisa. Lalu aspek yang ketiganya adalah religiusitas yang sunyi, melakukan ibadah atau umroh atau kunjungan ke ulama tanpa publikasi berlebihan. Di sini tujuannya adalah untuk membiarkan publik yang mengabadikan secara organik untuk membangun kesan tobat atau pencarian ketenangan diri yang tulus. Fase yang ketiganya adalah performance based validation, bulan 6 eh, ke atas. Di sini tujuannya adalah untuk mengembalikan legitimasi publik melalui karya nyata untuk membuktikan bahwa kehidupan pribadi tidak mengganggu kompetensi profesional, di mana ada beberapa aspek diantaranya legacy project. Di sini dimaksudkan adalah untuk meresmikan atau memulai proyek ikonik, semisal desain masjid internasional atau tata kota yang mengingatkan publik pada keahlian orisinalnya sebagai arsitektur atau teknokrat. Lalu di sini aspek selanjutnya adalah grassroots social work.
dimaksudkan untuk meluncurkan yayasan atau gerakan sosial yang berfokus pada isu-isu sensitif pasca krisis, misalnya pendampingan kesehatan mental atau pemberdayaan perempuan. Dan ini adalah langkah yang lugas serta strategis untuk mengambil hati kembali segmen pemilih, intinya perempuan. Dan terakhir adalah rekomendasi mitigasi risiko lanjutan. Di sini saya menyimpan beberapa aspek, di antaranya adalah strict media shielding, yaitu membatasi akses media hiburan dalam kegiatan dinas atau profesional untuk menghindari pertanyaan titipan tentang isu perselingkuhan. Yang keduanya adalah influencer management, di mana dimaksudkan di sini adalah menggandeng ke key opinion atau opinion kunci leaders di bidang parenting atau psikologi untuk membahas cara bangkit dari kegagalan hidup tanpa harus menyebut nama RK secara eksplisit, namun mengarah pada dukungan moral untuknya. Yang terakhir adalah community re-engagement, di mana tujuan di sini adalah untuk melakukan kunjungan tertutup ke tokoh-tokoh kunci, di antaranya ada ulama, mungkin tokoh adat di Jawa Barat, untuk meminta nasihat secara private, guna meredam sentimen negatif di level akar rumput. Eh, Mungkin segitu presentasi yang sudah saya sampaikan terhadap kasus dari apa sis recovery blueprint terhadap re-engineering brand Ridwan Kamil pasca isu domestik di tahun 2025 kemarin. Terima kasih banyak telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.